Nah, di sini banyak banget yang dipertanyakan gitu ya. Berapa sih gaji YouTuber per 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini ataupun channel yang sudah dimonetisasi ini, apakah per bulannya ini dapat segini ataupun segini ataupun segini per bulannya. Nah, mungkin kalian penasaran banget, berapa sih gaji YouTuber ini per 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ataupun yang baru lolos monetisasi? Yuk, simak aja, ini dia, oke? Halo para YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih perjalanan kalian ini di dunia YouTube ini? Apakah susah? Apakah gampang gitu ya? Mungkin kebanyakan susah. Itu sih menurut saya sih ya, pengalaman saya ini untuk dapatkan syarat monetisasi ini tuh gak segampang membalikin telapak tangan gitu ya. Kita ini butuh proses, butuh perjuangan, butuh kerja keras juga. Namun saya yakin kerja keras kalian ataupun ketekunan kalian suatu saat nanti pasti bakal tercapai. Kalau misalkan sudah memenuhi syarat, otomatis kalian ini bakal dapat penghasilan dari YouTube. Oke? Ngomong-ngomong masalah penghasilan dari YouTube, nah di sini saya akan berbagi mungkin buat inspirasi juga buat kalian semua nih yang channel yang belum dimonetisasi nih. Pengen kepo gitu ya, berapa sih pendapatan YouTuber ini per 1000 subscriber ataupun baru channel baru dimonetisasi ini berapa sih gitu ya. Nah, di sini saya akan bahas. Jadi pendapatan dari YouTube ini gak seperti kalian bayangin gitu ya. Jadi jangan sampai kalian ini pengen cepat dimonetisasi, kalian gunakan cara ini, cara itu supaya cepat dimonetisasi. Akhirnya channel kalian sudah dimonetisasi, ternyata pendapatannya ini gak sesuai yang kalian harapkan gitu. Jadi ini mungkin pelajaran buat kalian khususnya yang masih pemula nih, masih dimonetisasi ataupun masih ngejar syarat monetisasi. Kalian harus tahu pengalaman saya ini gitu ya. Nah, jadi berapa sih pendapatan YouTuber ini per 1000 kali tayang iklan? Nah, jadi kalau misalkan channel sudah dimonetisasi, otomatis kita ini perhitungannya ini dari tayangan iklan itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian sudah dimonetisasi, otomatis kita ini dapat penghasilan dari YouTube, yaitu dari iklan, dari fitur gabung, dari super chat, dan super sticker, dan juga dari YouTube Short gitu ya. Nah, di sini saya akan bahas dulu mengenai dari videonya dulu, karena di bagian super chat, super sticker itu adalah saweran gitu ya. Jadi gak termasuk. Jadi pendapatan YouTuber ini dari video ini itu per 1000 kali tayang iklan gitu ya. Jadi akan dibayar per 1000 kali tayang iklan gitu ya. Jadi berapa sih per 1000 kali tayang iklan kita ini dibayarnya ini dari per iklannya ini berapa gitu ya. Jadi menurut informasi sih di sini di bagian RPM gitu ya, RPM YouTube saya ini ternyata seperti kalian lihat di sini per 1000 kali tayang iklannya ini cuman dibayar Rp13.000, kadang-kadang Rp15.000, kadang-kadang Rp12.000 gitu ya. Jadi kemungkinan tergantung harga iklan itu sendiri. Tetapi kalau misalkan iklannya iklan luar negeri, otomatis bayarannya ini lebih mahal, kadang-kadang 5 kali lipat dibanding iklan Indonesia sendiri gitu ya. Di sini saya akan bahas mengenai harga iklan Indonesia saja gitu ya. Jadi per 1000 kali tayang iklannya ini dibayarnya ini sekitar Rp15.000 gitu ya, kadang-kadang 13.000, taruh aja 15.000 gitu ya. 15.000 per 1000 kali tayang iklan. Jadi kalau misalkan video kalian ini ditonton dalam waktu 24 jam terakhir ini sekitar 1000, otomatis kita ini dapat penghasilan sekitar 15.000. Kalau misalkan video kalian ini ditonton sekitar 2000, otomatis pendapatan kita ini 30.000 gitu ya. Kalau misalkan ditonton video kalian ini sekitar 4.000, otomatis kalian ini mendapatkan sekitar 60.000 per harinya gitu ya. Untuk di bagian YouTube Short sendiri, di bagian YouTube Short ini tuh lebih kecil gitu pendapatannya nih. Jadi harganya ini per 1000 kali tayang iklan di YouTube Short ini cuma sekitar ada yang 100, ada yang 300 perak gitu ya. Jadi kecil banget. Berbeda seperti halnya iklan berdurasi panjang gitu ya. Nah, jadi untuk YouTube Short ini per 1000 kali tayang iklannya ini cuma dibayar 300 perak. Berbeda seperti halnya di video berdurasi panjang. Kalau misalkan video berdurasi panjang ini sekitar 15.000 gitu ya.
per 1000 kali tayang iklan. Nah, jadi akan dalam waktu 24 jam terakhir ini yang nonton ini sekitar 4000 gitu ya. Berarti otomatis kita ini udah mendebak berarti 30.000 ataupun 60.000 gitu ya. Tetapi gak sesuai seperti halnya yang nonton gitu ya. Jadi begini ya untuk pengalaman saya nih ya. Jadi yang nonton, kadang-kadang yang nonton ini sekitar 4000 kali ditonton, tetapi pendapatan saya ini cuman sekitar 20.000 gitu ya. Sedangkan perkiraan kita ini kalau misalkan 4000 ini udah 60.000 gitu ya pendapatan kita ini. Tetapi gak seperti itu, jadi setengahnya. Ada juga yang nonton dalam waktu 24 jam terakhir ini sekitar 2000 kali ditonton, tetapi pendapatannya ini cuma sekitar kadang-kadang 10.000 gitu ya. Kemana yang lainnya gitu ya. Ada kadang-kadang juga ini untuk pengalaman saya gitu. Jadi kalau misalkan dalam waktu 24 jam terakhir ditonton 2000 kali ditonton, kadang-kadang pendapatan saya ini cuman goceng, kadang-kadang 3000 gitu ya. Nah, jadi kemungkinan, jadi kalian ini jangan sampai salah paham gitu ya. Wah, ternyata video kita ini ditonton misalkan 2000 kali ditonton dalam waktu 24 jam terakhir. Otomatis saya ini sudah perkiraan mendapatkan 30.000 gitu ya. Tapi itu perkiraan yang salah. Jadi kadang-kadang video yang kita orang ditonton ini kadang-kadang menampilkan iklan, kadang-kadang enggak. Jadi ini perhitungannya ini bukan per 1000 kali ditonton, tetapi per 1000 kali tayang iklan itu sendiri. Jadi meskipun channel kalian sudah dimonetisasi, kalau misalkan saat orang lain menonton video kita tetapi gak tampil iklannya ini, itu gak dihitung, oke? Jadi kemungkinan seperti itu. Jadi kadang-kadang yang nontonnya ini sekitar 1000, tetapi pendapatannya ini 20.000, ada yang seperti itu juga. Kadang-kadang yang nontonnya 3000, pendapatannya cuman goceng, kadang-kadang cuman 3000 gitu ya. Jadi seperti itu pendapatan dari YouTube ini per 1000 kali tayang iklan. Jadi bukan per 1000 kali ditonton, oke? Per 1000 kali tayang iklan. Jadi meskipun channel kalian sudah dimonetisasi, tetapi gak setiap video ditonton ini menampilkan iklan gitu ya. Jadi kadang-kadang 50% menampilkan iklan, 50% lagi kadang-kadang gak menampilkan iklan. Jadi kalau misalkan gak menampilkan iklan itu gak dihitung gitu ya. Jadi pendapatannya ini per 1000 kali tayang iklan, oke? Nah, jadi seperti itulah pendapatan dari YouTuber per 1000 subscriber ataupun channel yang sudah dimonetisasi. Untuk masalah subscriber sih gak menjamin gitu ya pendapatan kalian, terkecuali kalau misalkan subscriber kalian ini udah jutaan gitu ya, ya kemungkinan pendapatannya pun lumayan banyak karena subscriber pun banyak gitu ya. Tetapi ada juga gitu ya, ini untuk pengalaman saya, subscriber banyak tetapi kalau misalkan yang nonton sedikit, otomatis pendapatannya pun sedikit. Ada juga yang subscribernya sedikit tetapi kalau misalkan yang nontonnya banyak, otomatis pendapatannya pun banyak juga gitu ya. Jadi kalau misalkan channel kalian sudah dimonetisasi, otomatis bukan dari iklan saja pendapatan kita ini, yaitu dari YouTube Short juga gitu ya, dari premium, dari super chat, super sticker, super thank gitu. Kalau misalkan kalian sudah mengaktifkannya, ataupun fitur gabung juga kalau misalkan kalian sudah memenuhi syarat, otomatis bukan dari iklan saja pendapatan kita itu gitu ya. Nah, jadi seperti itulah jawabannya mengenai pendapatan YouTuber pemula yang baru lolos monetisasi. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.